Kalau sudah mengenal tanda baca ya yang ada di mushaf yang hijau ini, ya cetakan Madinah, ya kita akan dapati betapa mudahnya tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, salam kebahagiaan, salam keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari kita dengan berbagai kebaikan. Di tangan saya ada mushaf. Mushaf ini berwarna hijau. Tentu tidak asing bagi kaum muslimin dengan mushaf ini. Mushaf ini adalah mushaf yang dicetak di Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia, yang dikenal dengan percetakan Majma' Malik Fahad. Kali ini saya akan bicara berkenaan dengan mushaf ini, dan insya Allah kita akan membuat serial yang terkait dengan mushaf ini. Kenapa demikian? Karena banyak pertanyaan yang diajukan, kenapa mushafnya berbeda dengan mushaf yang banyak tersebar di negeri kita, di Indonesia, yang tulisannya tebal-tebal, ya, yang sebagian orang mengatakan atau menyebutnya dengan mushaf Pakistani. Ya, apakah memang ada perbedaan? Insya Allah, ya, ikuti kajian ini atau ikuti silsilah serial sesi kita ini. Insya Allah kita akan mengupas tuntas, ya, berkenaan dengan alamat-alamat atau tanda-tanda baca yang ada dalam mushaf cetakan Malik Fahad ini. Jadi ya, saya tegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara mushaf yang dicetak di Madinah Al-Munawwarah yang hijau ini, ya, atau nanti ada warna yang ada cetakan yang lain yang berwarna coklat, yang berwarna biru, ya, dengan yang tersebar di negeri kita yang tebal tulisannya atau Pakistani, ya, karena dua-duanya meriwayatkan Al-Quran dari riwayat Hafiz an Asim. Hafiz ini adalah seorang ulama qari, ya, ulama Al-Quran yang wafat tahun 180, ya, beliau lahir di tahun 90-an setelah Hijriah, ya, setelah Hijriah. Yang lengkapnya, ya, beliau ini adalah Hafiz Ibn Sulaiman Ibn Mughirah Al-Kufi, ya, Al-Kufi Al-Asadi, ya, atau Al-Asadi Al-Kufi. Ya, beliau kembali nasabnya kepada Al-Asadi, ya, sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafiz ini dia meriwayatkan dari Asim. Ya, Asim ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, artinya generasi kedua, ya, dari generasi sahabat kemudian tabi'in. Ya, Asim ini atau lengkapnya dikenal dengan Asim ibnu Abi Najud. Ya, beliau juga seorang Kufi, seorang yang berasal dari Kufah. Ya, dia mengambil riwayatannya dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami, ya, yang juga tabi'in, ya. Dari siapa? Dari qiraahnya atau bacaan Qur'annya Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Thabit, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ya, ini adalah riwayat dari mushaf yang kita kenal atau yang selama ini kita pelajari, baik yang Pakistani tadi maupun yang cetakan Madinah. Ya, jadi kedua-duanya riwayat Hafiz. Ya, sebagian ulama lebih cenderung untuk tidak menamakan mushaf, ya, mushaf kita ini kedua-duanya, melainkan dengan menyebutnya sebagai mushaf riwayat Hafiz an Asim, ya, Hafiz dari Asim, ya, dengan tidak menyebut nama-nama yang lain, walaupun lebih dikenal memang yang mushaf kita itu dengan sebutan Pakistani. Ya, kenapa? Karena memang kembali kepada penulisan riwayat berkenaan dengan rasm. Ya, kalau rasm Qurannya, huruf-hurufnya itu sama, semuanya diambil dari mushaf yang disebarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, oleh Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu, disebutnya dengan rasm Utsmani. Ya, rasm Utsmani adalah mushaf yang disalin, ya, oleh lajnah atau panitia penyalin Al-Quran, ya, yang dipimpin oleh atau diketuai oleh Zaid
ibn Thabit ya ketika di masa Utsman bin Affan. Jadi di masa Utsman bin Affan terjadilah beberapa salinan mushaf Al-Qur'an. Beberapa salinan mushaf Al-Qur'an ya, kemudian dikirimkan ke beberapa wilayah kaum muslimin ya, seperti ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah. Basrah dan Kufah ini daerah di Irak ya. Kemudian ke Syam yang sekarang Palestina dan sekitarnya. Kemudian juga di Madinah sendiri ya, kemudian dikirim juga ke Yaman ya, dan ada satu mushaf lagi dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi penulisan Al-Qur'an ini semuanya diriwayatkan atau dikembalikan kepada mushaf-mushaf tersebut. Ya. Nah, adapun yang dirasakan berbeda sebetulnya hanya kaitannya dengan harokat-harokat atau tanda-tanda baca. Ya, harokat-harokat atau tanda-tanda baca. Para ulama Al-Qur'an ya ketika mengembalikan kaidah penulisan tanda-tanda Al-Qur'an ya, dari mulai harokat fathah, doma dan seterusnya, bahkan tanda-tanda waqaf ya, itu mereka merujuk kepada kitab yang ditulis oleh ulama, seorang pakar Al-Qur'an ya, yaitu Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani beliau wafat tahun 444 ya. Beliau menulis satu kitab yang bernama Al-Muqni ya fi Rusumil Masahif ya. Jadi Muqni berkenaan dengan rusum, tulisan-tulisan atau khat-khat mushaf di negeri-negeri Islam. Jadi beliau pelajari itu ya, dan ini yang kemudian kita dapati khat atau tanda bacanya yang di mushaf Pakistani ya. Sementara ada lagi muridnya ya, beliau punya murid ya, muridnya bernama Abu Dawud Sulaiman ya Al-Andalusi ya. Beliau juga pakar Al-Qur'an ya, yang beliau juga menulis ya satu kitab yang berkaitan dengan rusum ya, tulisan-tulisan atau penulisan-penulisan Al-Qur'an ya, penelitian yang beliau lakukan plus dengan pengajaran gurunya tadi Abu Amr Ad-Dani ya. Dengan kitabnya yang masyhur disebut dengan Tabyin ya, kitabnya Tabyin. Ulama Al-Qur'an menyebutkan bahwa persebaran ya, berkenaan dengan persebaran yang terjadi ya, khususnya di Timur Tengah, itu mereka lebih banyak mengacu kepada Abu Dawud Al-Andalusi ya, seperti mushaf yang kita pegang sekarang ini, yang saya pegang ini cetakan Madinah ya, itu kembali banyak merujuknya kepada muridnya Abu Amr Ad-Dani ya, yaitu Abu Dawud Al-Andalusi. Sementara yang cetakan Pakistan atau khat tulisannya lebih tebal ya, itu lebih merujuk kepada Abu Amr Ad-Dani ya, demikian. Sehingga dengan penjelasan ini kita jadi paham bahwa tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya ada pada harokat-harokat saja, bukan pada tulisannya. Karena tulisannya mengacu kepada mushaf yang disalin oleh Zaid bin Thabit, oleh panitia penyalin Al-Qur'an ya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, demikian. Untuk mushaf ini sebetulnya sudah ada penjelasannya di belakang mushaf ini ya, berkenaan dengan riwayat sanadnya ya, hanya memang berbahasa Arab ya. Nanti insyaallah ya, dengan pertemuan-pertemuan kita ini kita akan buat insyaallah berseri ya, karenanya sekali lagi ikuti channelnya agar tidak ketinggalan ya, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda baca yang ada di mushaf Al-Qur'an yang cetakan Madinah ini ya, yang setiap pencetakannya selalu diperbaiki ya, disempurnakan ya. Nanti akan kita dapati mungkin sebagian mengatakan oh agak susah membaca mushaf yang hijau untuk yang sudah biasa baca yang Pakistani tadi ya. Tapi kalau sudah mengenal tanda baca
ya yang ada di mushaf yang hijau ini, ya yang cetakan Madinah, ya kita akan dapati betapa mudahnya tajwid itu. Artinya apa? Setiap tanda diberikan dengan detail. Ya, demikian dulu insyaallah. Nanti kita sambung. Ikuti. Segera setelah ini kita akan mulai masuk kepada pembahasan berkenaan dengan tanda-tanda baca yang ada dalam mushaf Madinah. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum.